Hai semuanya, aku terobsesi dengan Zimomo. Kalian sudah lihat harganya? Aha, nggak akan pernah. Peralatan swakarya Zimomo harganya murah, berikan. Ayo lihat isinya. Kita dapat selimut, kapas isi yang banyak, dan tentunya cetakan pola. Ayo kita mulai, tebar selimut dan taruh cetakan di atasnya. Difoto agar nggak hilang jejak. Jiplak semua bagian. Luar biasa, waktunya menggunting. Semoga nggak salah. Aku suka bagian ini. Saatnya menjahit. Oh, tunggu. Aku nggak bisa. Jahit dengan tangan. Baiklah. Satukan bagian yang sama saling berhadapan, lalu dijahit. Bagian ini untuk badan dan kaki. Jahitan di sebelah sini. Jahit semua bagian di sisi yang salah. Sekarang bagian yang terbaik, kepala. Agak rumit tapi hey, kita pasti bisa. Hubungkan dengan bagian depan. Berhasil. Waktunya menjahit bagian telinga. Balikan sisi benar keluar dan masukkan ke dalam. Jahit kedua sisinya dan tada! Oh, teman-teman, lihat ini. Sudah mulai berbentuk. Lanjutkan dengan bagian badan. Oh, ini menyenangkan. Kelihatan bagus. Sekarang bagian tepinya. Oh, baiklah, siapa dia? Aku berhasil. Tunggu, pakai lip gloss dulu. Tempel satu tangan, lalu yang satunya. Coba katakan, ini benar-benar lucu kan? Sekarang wajahnya. Oh, bagaimana cara membuat ini? Oh, foil. Remas-remas membentuk bola. Gunakan tenaga sedikit. Hampir jadi. Coba pasang. Ini pas sekali. Ayo bentuk wajahnya bersama. Ini kiatnya. Campurkan minyak bayi, tepung maizena, dan lem putih. Aduk sampai rata. Aku mau teksturnya halus. Campur cat akrilik pink dan kuning. Warnanya, dia juga nggak cepat kering. Pipihkan, haluskan dengan air, dan taruh ke atas kerangka foil. Iya, gambar untuk dicontoh. Guntinglah, ukurannya sangat pas. Taruh di atasnya dengan alat pahat, kujiplak semua detailnya. Hidung, senyum kecilnya, korek lilin tempat matanya berada. Buat alis mata kecil saja. Tambahkan di sini. Dan ya ampun, sudah kelihatan sangat bagus. Waktunya membuat hidung. Aku buat gigi kecil berbentuk segitiga. Oh, lihatlah dia. Gunting bagian yang nggak dipakai. Selanjutnya bagian tangan. Gunting kecil-kecil dan bentuk jarinya hati-hati. Biarkan mengering. Pada kerangka dasar foil lain, tambahkan lilin untuk membentuk kaki. Jari-jarinya tajam seperti seharusnya. Lucu sekali. Wuhuu, lilin plastisin. Ini berguna untuk bagian mata. Aku buat 2 buah bola kecil. Bagus juga. Baiklah, mulai melukis. Bagian kesukaanku. Campurkan warna hitam dan perak. Ayo gambar mata dan hidung. Oh, lucunya. Sempurna. Cat giginya dengan putih. Tambahkan sedikit warna cerah dan perona pipi sudah pasti. Kupakai warna krim yang lembut. Keren sekali. Cat kuku warna perak untuk cakarnya. Sekarang masukkan ke bawah lampu UV hingga kering. Segera kirim bantuan. Tangan masuk ke bawah lampu UV. Sekalian saja manikur. Berhasil. Lapisi semua dengan kuteks. Sementara menunggu kering, kulapisi matanya agar bersinar. Labu-bula. Apa sudah kering? Iya. Tempelkan bulu imitasi ke bagian tepi wajah. Ya ampun, bagus sekali. Tempelkan tangan dan kaki. Yo, menari sebentar. Isi badannya dengan kapas isian. Bagian kepala nggak cukup. Ya ampun, ada apa? Maaf ya, tapi dia lebih membutuhkan. Maaf. Selesai. Ayo satukan semuanya. Wow, teman-teman, lihatlah. Aku terobsesi. Sekarang jahit semuanya kuat-kuat. Oh, tambahkan kantung rahasia. Oh, kenapa semuanya dijahit?
Lalu masukkan tas makeup kecil dan rekatkan dengan lem tembak. Ini berhasil. Sekarang telinga, kertas busa krem dan perak. Pakai kertas busa yang sama untuk sayapnya. Oh, berhasil. Aku butuh tali ini. Lalu jahit dan kencangkan. Talinya menutupi resleting. Aku suka. Pasang klip karabiner. Baiklah, ayo dicoba. Oh, lucu sekali. Sekarang kita adalah kru yang paling keren. Aku harus kirim ke grup. Casing ponselku nggak keren lagi. Ayo buat yang baru, gaya Skull Panda. Cat akrilik, busa, kuas, boneka kecil, manik lucu, selotip 2 sisi, dan krim silikon. Ambil boneka bagian kepala. Hapus cat lamanya dengan cairan pembersih Clutex. Sempurna. Belah 2 dan gambar wajahnya. Lalu keluarkan cat warna krem dan ratakan dengan busa. Sekarang lukis matanya. Oh, cantik sekali jadinya. Agar lebih mengkilap, lapisi dengan Clutex dan taruh di bawah lampu. Cantik sekali. Sentuhan terakhir, berikan sedikit warna krim merah di bagian mata dan bibir. Sekarang ke casing ponsel. Tuang krim silikon imitasi warna pink dan biru. Aku lihat trik ini di TikTok. Campurkan dengan kuas. Sempurna. Kelihatannya enak sekali, tapi jangan dimakan. Hiasi tepiannya dan mulai mendekorasi. Pita, bintang, aku terobsesi. Oh, dia perlu rambut. Prosesnya lama tapi sepadan. Lipat selembar kain bulu dan beri lem di bagian dalam. Lalu bungkuslah membentuk topi. Dan ini roknya. Tangannya pakai kawat senil. Gulung saja melingkar, gunting sisanya, dan rekatkan. Kakinya dari bulu tentunya. Keren! Ya ampun, coba lihat ini. Halo, dengan casing ponsel ini, aku menghidupkan tokoh utamanya. Apa yang lebih bagus dari buku? Buku bertema Labubu. Idenya keren kan? Memo tempel, buku agenda, dan stiker lucu siap dipakai. Ayo kita mulai. Ini gambar Labubu. Guntinglah. Taruh di sampul buku. Aku mau buat bukunya lembut dan empuk. Jadi bungkus dan gunting tepinya. Selesai. Sekarang tempelkan semua. Gunakan lem apa saja. Lipat tepinya yang rapi dan rapat. Lakukan di sisi lain. Gunting sudutnya. Hiasi bagian dalamnya. Ini sudah kelihatan bagus. Ayo pindahkan Labubu ke sampul. Aku mau buat tudung berbulu lembut, gunting bulu imitasi. Sempurna. Gunting bagian lebihnya, dan tentunya jangan lupa beri lem supaya nggak lepas. Buat bagian pakaian lain dengan potongan kain bulu imitasi. Karena aku suka semua yang berwarna ungu dan berkilauan, aku mau hias telinganya dengan kertas busa glitter. Oke, aku hampir lupa stikernya. Stiker catatan cocok untuk halaman pertama. Oh, dia sendirian tampak sedih. Sudah, lebih bagus. Di halaman berikutnya, aku buat daftar pengingat dan tambahkan memo tempel warna-warni. Wow, jadinya bagus sekali. Halaman berikutnya jadi agenda. Dan tentunya tetap dibuat kreatif. Kemudian kotak untuk tugas yang paling penting dan lembar kosong untuk menulis. Wow, kubiarkan imajinasiku mengalir bebas. Kalian juga bisa. Menyusun rencana dengan buku seperti ini mudah dan seru. Jadi, bagaimana? Aku sangat terobsesi. Super lucu dan sangat berguna. Di mana pulpenku? Enggak, aku nggak suka yang ini. Bagaimana kalau... Sedotan akan kugunting. Iya, sempurna. Berikan lem tembak di satu ujungnya. Tapi belum selesai, ada rencana bagus. Ambil handuk berbahan lembut, lalu bungkus pulpennya, lalu digunting. Lem tembak agar semuanya nggak lepas. Gulunglah. Lembut dan nyaman dipegang. Oh, aku punya ide lagi. Ambil karton tebal dan tutup botol plastik. Gambar 2 lingkaran besar dan yang lebih kecil di tengah. Ini sulit sekali diguntingnya. 2 donat yang sudah dimakan. Susun jadi 1. Lalu ambil benang dan lilitkan. Seperti ini, dari donat berubah jadi croissant.
Hati-hati gunting di tengahnya. Baiklah, nggak usah terlalu hati-hati. Oh, kenapa ini keras sekali? Sekarang berikan tali di antara kedua lingkaran, lalu ikat yang kencang. Sedikit lagi. Hampir jadi. Phil, lihatlah pom-pom ini. Lucu sekali kan? Aku buat 3. Kitty, kamu mau main? Oh, aku suka yang berbulu. Cantik sekali. Kemarilah sayang, mau main? Nggak mau? Nggak apa-apa. Tapi pom-pom ini bukan hanya cantik. Aku mengubahnya menjadi crybaby. Ambil kerangka dasar foil dan plastisin. Oh, aku suka bermain dengan ini. Gulung berbentuk bola, tap, tap, tap. Sekarang tutupi dasar yang rata dan rapi. Harus halus dan cantik. Aku adalah pemahat profesional, iya kan? Warnai matanya dan lapisi dengan Kutex gel. Dan masuk ke bawah lampu UV. Oh, aku nggak suka menunggu. Bagaimana sampai dia kering? Sempurna. Rekatkan wajah crybaby ke pom-pom dengan lem tembak. Bagus sekali kan jadinya? Tada! Pulpen ini akhirnya selesai. Coba tebak, masih ada swakarya Pop Mart yang lain. Pulpen ini cocok dengan gantungan kunci crybabyku. Aku punya ide. Kumpulkan semua bahan. Kain lembut, toples cat, folder bekas, kertas busa pink. Gunting labelnya dan buat lingkaran. Ini bagian paling penting. Aku nggak sanggup. Oh, crybabyku yang malang. Keluarkan sedikit isinya dan lubangi bagian belakangnya. Aku dapat setengah bagian. Sekarang ambil benang, jahit tepinya dan kencangkan. Gunting kertas busa mengikuti ukuran folder dan rekatkan ke kain. Guntinglah, sisakan sedikit di tepiannya. Berikan lem dan lipat semua sisinya. Gulung menjadi tabung seperti ini. Butuh penutup ujungnya. Gambar 2 lingkaran di kertas busa. Lalu guntinglah. Sempurna. Ayo buat berbulu. Tempel bulu di kertas busa. Gunting dan sisakan sedikit di sekeliling. Lipat bagian tepi dan rekatkan dengan lem. Ukurannya pas. Gunting ziplock dari folder. Ini berguna. Sekarang rakit semuanya. Berikan lem dan letakkan di ujung sambil gulung bagian badannya. Bagian yang ini untuk crybaby. Tapi sekarang ayo pasang ziplock. Lem tembak menolong seperti biasa. Iya, ini berhasil. Tempelkan crybaby di atas. Penarik resleting perlu dihias, jadi pom-pom datang menolong. Lem, lem, lem. Wow! Harusnya aku buat akun untuk tempat pensilku di TikTok, iya kan? Muat untuk peralatan sekolahku. Tunggu, jangan. Guntingnya jangan dimasukkan. Ini bahan-bahan yang kupakai. Pertama, guntinglah gambar labubu. 1, 2, 3. Coret kepala, tangan, kaki, dan badan dengan spidol. Lalu guntinglah. Sabar, kalian akan mengerti maksudnya. Ini rencanaku. Lubangi dengan alat pembuat lubang, lalu lapisi dengan Kutex gel dan keringkan di bawah lampu. Setelah 1 menit, selesai. Kutunjukkan cara yang benar untuk membuat gambar ini bergerak. Ambil kertas busa dan cotton bud. Potonglah kecil-kecil, berikan lem, dan tempel batangnya tepat di tengah. Aku memerlukan 5. Kemudian masukkan ke dalam lubang dan kencangkan dengan lem. Tada! Lihat, bisa bergerak. Ini seru kan? Beri karabiner di atasnya. Supaya nggak copot, kencangkan cincinnya. Labubu ini seperti sungguhan dan nggak mengeluarkan biaya. Dia bahkan bisa menari. Sekarang kita berikan kunci. Iya. Bagus. Kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kita buat. Tas ransel Zimomo yang ikonis, buku agenda Labubu yang sangat cantik, tempat pensil lucu yang berguna, casing ponsel Skull Panda yang menggemaskan, pulpen crybaby raksasa berbulu, dan gantungan kunci Labubu mini yang keren. Masukkan semuanya ke tas ransel. Baiklah, aku benar-benar suka ini. Tulis di komentar, swakarya mana yang kalian suka? Jangan lupa beri like dan bagikan video ini ke teman kalian. Sampai jumpa lagi, Ratu Kerajinan Tangan. Dah!